Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Ayahanda Zedi Mutakim, MPD. Perkenalkan, nama saya Desta Afriansa sebagai moderator. Sebelum saya lanjut ke video wawancara saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Tell me would you really cry for me? Baby, don't lie to me. My daddy has everything, so I wanna know would you stick around? If I got lost away and we lost it all today, tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai Abangda di samping saya. Sebelum itu, saya akan memberikan waktu kepada Abangda untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih kepada adik-adik yang memberikan wawancara. Perkenalkan, nama saya Adi Farid. Saya di semester 5. Ya, langsung saja ke pertanyaannya. Kenapa ideologi Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Ya, baik. Tadi pertanyaannya, kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi? Dilihat daripada histori atau sejarah para pencetus, para tokoh-tokoh negara yang merumuskan dan Pancasila itu dilihat daripada keadaan kehidupan warga negara. Jadi para tokoh-tokoh itu tidak mencetuskan begitu saja terkait dengan 5 sila atau 5 poin yang tertuang dalam Pancasila itu. Dan itu dijadikan sebagai pandangan warga negara dalam kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu sebagai dasar. Jadi Pancasila ini juga sebagai sumber. Jadi nilai-nilai Pancasila itu bermanfaat dari dasar. Jadi nilai-nilai Pancasila ini adalah pandangan hidup warga negara. Mungkin itu sih singkat kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi negara. Baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Menurut Abangda, apakah ideologi Pancasila penting dalam masyarakat? Jadi pertanyaan yang kedua terkait dengan Pancasila, ideologi ini penting dalam kehidupan masyarakat. Kita sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi Pancasila ini ada 5 poin itu memiliki makna yang begitu berbeda. Dalam sila pertama itu di dalam kehidupan kita ini kan tentu di negara kesatuan kita memiliki berbeda-beda agama. Jadi dalam poin sila kesatuan itu kita Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang berhak itu bagaimana menempati atau yang menempati di negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah orang-orang yang memiliki orang-orang yang harus memiliki agama Islam. Lalu yang kondisi yang kedua itu adalah warga negara itu sangat penting dalam kehidupan sosial ataupun dalam kehidupan bernegara. Itu kita harus memiliki yang namanya adab, etika. Karena kita adalah negara yang berlandaskan yang namanya Pancasila itu sendiri. Jadi menurut Abangda terkait dengan Pancasila itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Karena memang Pancasila ini sebagai cerminan hidup warga negara. Jadi segala yang dilakukan oleh warga negara itu harus termuat daripada Pancasila itu sendiri. Mungkin itu sih menurut Abangda. Kenapa pertanyaannya, kenapa warga negara harus benar-benar memahami Pancasila ini sebagai kita sebagai warga negara tentu harus benar-benar memahami yang namanya nilai-nilai Pancasila itu dalam ideologi negara. Kenapa demikian? Karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari ini ataupun beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kita itu tidak jauh daripada nilai-nilai daripada Pancasila itu sendiri.
karena dilihat daripada historis sejarah ataupun para tokoh-tokoh mengkaji bahwa nilai-nilai Pancasila ini itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Jadi segala ketentuan atau segala yang kita lakukan itu harus termuat ataupun cerminan itu di nilai Pancasila itu sendiri. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari Abang. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pancasila dijadikan ideologi negara atau dasar negara? Ideologi adalah pemikiran-pemikiran seseorang. Bagaimana caranya memajukan negara, dasar-dasar negara. Sudah betul-betul Pancasila itu semuanya harus dianuti oleh masyarakat atau penduduk negara Indonesia untuk memajukan, untuk sesuai dengan bukti-bukti tersebut, akhlak, semua dan semua yang ada bukti-bukti di ada Pancasila itu seharusnya rakyat Indonesia dapat melaksanakannya sesuai dengan bukti-bukti tersebut. Dapat dari juga, bagaimana kondisi ideologi negara Indonesia pada saat ini? Ideologi negara Indonesia saat ini, Indonesia sekarang ya dalam keadaan berkembang dan Indonesia ideologi semua rakyat Indonesia yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Jadinya semua peraturan pemerintah yang ada, semua ideologi negara harus dilaksanakan. Apakah ideologi Pancasila penting dalam masyarakat? Penting. Alasannya, Bu? Karena berdasarkan Pancasila, karena kita bernaung di bawah Pancasila, jadinya semua yang rakyat Indonesia, negara Indonesia yang ada di dalamnya harus bernaung sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih, Bunda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi ideologi negara pada saat ini? Pada hari ini, itulah pentingnya kita sebagai generasi. Yang namanya ideologi ada. Ideologi Pancasila, kenapa kemudian itu punya sejarah? Pada tanggal 1 Juni tahun 1945 itulah diakui negara kita ini sebagai bangsa, sebagai negara harus mempunyai yang namanya asas dasar dia bernegara. Itu pertama nih. Jadi kenapa kemudian ideologi ini penting bagi bangsa dan kaum-kaum yang intelektual pada hari ini? Pentingnya kita belajar tentang ideologi Pancasila itu bagaimana dia. Ideologi itu adalah bagaimana caranya kita diikat dalam berbangsa dan bernegara pada hari ini. Penting yang namanya ideologi. Karena kita hidup berbangsa-bangsa, tapi tetap tujuan kita sama. Mengatur cara kita bernegara, mengatur cara kita hidup, mengatur cara kita berperilaku seperti itu. Itulah yang namanya ideologi Pancasila itu sendiri. Itulah dasarnya kita bernegara
untuk menyatukan kita yang bersuku-suku bangsa ini maksudnya. Itulah yang namanya ideologi. Seperti itu. Apa warga negara harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara? Terkait dengan itu deh, pentingnya sudah saya bilang tadi, sebenarnya sudah saya jelaskan tadi kan, pentingnya kita memahami ideologi kita, Pancasila kita sebagai ideologi negara kita, untuk saling menjaga, mempersatukan kita yang bersuku-suku ini, kayak nyatu di sebuah ideologi bangsa kita, mengakui adanya perbedaan itu, menyatukan, maksud saya menyatukan antara perbedaan itu. Itulah pentingnya kita berideologi itu. Itu ada. Satu lagi, apakah ideologi Pancasila penting dalam masyarakat? Sangat penting. Apalagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, sudah zaman modern, sudah zaman luar biasa, berbeda-beda dengan suku yang lain, apalagi kita hidup di kota ya. Nah, dengan adanya ideologi kita ini, bahwa kita mengaku bahwa kita ini adalah orang Indonesia, dengan adanya kesadaran bahwasanya kita hidup dengan ideologi Pancasila itu, kita mengaku bahwa diri kita ini satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuh. Itu nggak pentingnya yang namanya ideologi. Bukan ideologi kita. Kan di 5 sila itu, di Pancasila itu sudah dijelaskan terkait dengan itu, kesatuan, kemanusiaan. Itulah pentingnya yang namanya ideologi, supaya tidak antara suku dengan suku satu dengan suku yang lain itu tidak membeda-bedakan, tidak mempermasalahkan itu lagi. Itulah pentingnya ideologi itu. Nah, kita dibingkai, disatukan dengan ideologi itu sendiri. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan langsung saja saya bertanya yang kedua, apakah penting ideologi Pancasila dalam masyarakat? Oke, baik, saya akan menjawab apakah penting ideologi Pancasila untuk masyarakat.
Kalau menurut saya sebagai masyarakat ataupun pemuda, yang penting karena memang hadir Pancasila itu sebagai negara itu menyatukan kita sebagai masyarakat ini supaya tidak membedakan yang namanya misalnya kayak begini. Ketika kamu berbeda-beda suku dan ras, hadirnya Pancasila ini untuk menyatukan suku kita dan ras kita terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan Pancasila, kenapa Pancasila pun hadir sebagai kenapa Pancasila ini ataupun ideologi Pancasila ini penting untuk masyarakat? Ya, karena memang Pancasila ini adalah sebuah ataupun sebuah tiang bagi kita sebagai masyarakat ataupun rakyat Indonesia itu, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari itu memahami betul bagaimana saling menghargai satu sama lain dan bagaimana saling mengikat persahabatan satu sama lain. Nah, kalaupun kita mengerucut dalam 5 poin Pancasila itu, yang pertama, yang poin terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu adalah sebuah pejawantah ataupun sebuah rasionalisasi yang dihadirkan oleh Pancasila supaya kita sebagai masyarakat ini mendapatkan sebuah keadilan yang dihadirkan oleh pihak pemerintah pada saat ini. Itulah perlunya hadirnya Pancasila ini terhadap kita sebagai masyarakat ini supaya bisa memberikan ataupun meluangkan pemahaman-pemahaman mengenai pendekatan kita, pemahaman-pemahaman mengenai bagaimana saling menghargai satu sama lain dan lain sebagainya. Itulah yang membuat ataupun yang membangun bangsa kita ini yang menjadi bangsa yang berdaulat, adil makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan yang kedua. Itu saja. Baik, langsung saja saya bertanya kepada anggota untuk materi 3. Bagaimana kondisi ideologi Pancasila saat ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana kondisi ideologi Pancasila pada saat ini? Kalaupun kita mengerucut pada hari ini, bagaimana rasionalisasi terhadap Pancasila ini untuk masyarakat dan lain sebagainya, yang dimana dalam pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia harus saling menyatu perbedaan agama kita tersebut. Nah, poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita berbicara mengenai manusia saat ini, itu sudah melenceng jauh dari apa yang dijadikan sebagai ideologi negara tersebut. Karena memang kita manusia yang beradab pada hari-hari ini tidak ada lagi yang menghargai satu sama lain. Udah melenceng jauh dan udah lari dari topik sebagai ideologi negara kita tersebut. Kalaupun kita mengerucut ke poin terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kalaupun kita melihat dengan secara kasat mata yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, itu sudah melenceng jauh, sudah melenceng jauh ataupun sudah lari dalam ideologi kita tersebut. Karena memang perilaku pemerintah pada saat hari-hari ini terhadap kita sebagai masyarakat tidak ada lagi yang mereka lakukan seperti yang dibunyikan dalam milenial kelima itu keadilan sosial Indonesia. Kita sebagai masyarakat masih merasakan penderitaan, masih merasakan kehausan, masih merasakan kelaparan dan lain sebagainya. Karena memang ini adalah ulah-ulah pemerintahan dengan kewenangan pemerintahan, dengan kekuasaan pemerintahan, sehingga kita sebagai masyarakat ini dijadikan sebagai boneka untuk bagaimana menuruti apa yang menjadi keinginan mereka tersebut. Contohnya seperti hari-hari ini, ketika dalam permainan politik ini, siapa yang ketika salah satu partai politik ini menang, nah siapa yang mendapat keuntungan di situ? Melainkan pemerintahan. Masyarakat tidak ada. Masyarakat hanya dijadikan sebagai boneka ataupun dijadikan sebagai alat untuk menghadirkan suara. Ketika masyarakat tidak mempunyai suara yang banyak,
kedepannya masyarakat tidak akan dipakai lagi, akan dilihat begitu saja masyarakat ini. Nah, sehingga dalam kurang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara kita ini, seharusnya dalam 5 poin Pancasila ini harus dirasionalkan betul oleh pihak pemerintahan pada hari-hari ini terhadap masyarakat. Tapi kan hari-hari ini udah jauh dari itu semua yang kita inginkan, yang kita harapkan secara bersama-sama, bahwasanya hadirnya Pancasila ini untuk mempersatukan kita, untuk menjamin kehidupan kita, untuk menjamin tatanan kehidupan kita dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka pada hari-hari ini itu sudah melenceng dari itu semua. Nah, harapan kita sebagai anak muda ataupun generasi anak bangsa, bahwasanya pemerintah ini harus melihat betul ataupun harus mencermati betul bagaimana tentang bunyinya mulai dari milenial Pancasila ke-1 sampai terakhir itu, harus mencermati betul supaya mereka merasionalkan betul terhadap masyarakat ini, supaya mereka tidak. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang telah mewawancarai kita. Ini adalah pelajaran buat kita juga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, yang dapat saya simpulkan dari wawancara teman-teman saya tentang ideologi Pancasila, bahwa ideologi Pancasila ini sangatlah penting bagi masyarakat maupun negara. Dikarenakan ideologi Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa dan masyarakat, dan ideologi Pancasila juga memiliki 5 poin penting di dalamnya. Tanpa ideologi Pancasila, bangsa dan masyarakat tidak akan pernah merasakan keadilan dan kesejahteraan. Saran saya, sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Dikarenakan Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dengan kehidupan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.